yang daftar itu jangan-jangan dari tim sukses semua, yang akhirnya terpilih ya tetap tim sukses. Mau dia merem milihnya sambil ini ya tetap tim sukses kan gitu. Iya. Statement dari AB Alatas, dia menyoroti atau mengkritisi ya terkait dengan direksi BUMD Kabupaten Pringsewu yang akan dibentuk. Nah, terkait dengan hal itu, Anda sebagai pengamat ya, apa pendapatnya? Ya, saya pikir nggak masalah ketika BUMD diambil dari tim sukses misalnya, atau tim pemenangan, atau siapapun, selama berkomitmen terhadap peningkatan PAD bagi BUMD itu sendiri dan bagi pemerintah daerah. Dan itu kan ada tim seleksinya, ya. Nah, artinya nggak semua tim sukses yang mensukseskan bupati ini, nggak semua tim pemenangan itu layak untuk di situ kan. Ya. Nah, kan diseleksi lagi. Jadi ya nggak masalah mau siapapun. Alasan dasarnya apa? Begini, proses pencalonan bupati itu kan panjang nih. Ya. Ada pembuatan visi misi. Yang godok siapa? Ya. Yang godok kan tim sukses dan tim pemenangan. Ada kajian akademis, ada kajian-kajian yang bisa direalisasikan mana. Yang paham itu siapa? Ya. Iya kan? Yang memahami tentang kajiannya, yang memahami kan visi dan misi tidak semata-mata keluar begitu saja kan? Ya. Dan tidak mencatut di pinggir jalan visi misi saya apa, visi misi saya adalah begini, enggak mencatut di pinggir jalan. Ada kajian akademisnya, ada kajian disesuaikan dengan kondisi masyarakat, ada risetnya, baru timbullah visi misi. Yang memahami konteks visi misi itu adalah tim sukses dan tim pemenangannya. Dan terus kalau misalnya hari ini tiba-tiba yang mendukung, yang mensupport kerja-kerja bupati di luar tim sukses yang tidak memahami visi misi, tercapai nggak Mas kira-kira visi misi? Iya betul. Ya kan? Karena tidak memahami. Karena tidak memahami dasar pembentukan visi misinya, tidak memahami. Artinya dengan statementnya AB Alatas itu di Facebook itu apa yang perlu digarisbawahi? Saya kira ya wajar ketika masyarakat umum melihat bahwa kenapa harus tim sukses, kenapa harus tim pemenangan dan lain sebagainya. Bahkan sekarang gini, fenomena yang terjadi sekarang, kepala daerah yang terpilih itu tidak serta-merta bisa langsung bekerja sama dengan OPD. Karena apa? Kepala dinasnya harus menerjemahkan visi misinya lagi kan? Ya betul. Nah itu yang susah. Nah, saya malah sejak jauh-jauh waktu setuju dengan statement Ahok yang mengatakan bahwa kepala dinas itu kalau bisa dari swasta. Oh gitu. Karena apa? Dari tim pemenangan bupati, kepala daerah atau gubernur atau kepala daerah atau gubernur yang terpilih itu visi misinya itu bisa tersampaikan. Misal Bupati Haji Rianto itu, Bupati Pringsewu terpilih itu punya 9 visi misi yang waktu itu disebarkan pada saat kampanye. Yang tahu 9 poin satu-satunya itu siapa? Ya tim sukses. Tim sukses, tim pemenangan. Bukan OPD. Tapi apakah tidak menyalahi aturan ketika kepala dinas itu diambil dari swasta? Taruhlah kita ambil dari tim sukses. Apakah itu tidak menyalahi aturan? Itu dia. Aturan kita tidak mendukung ke sana. Makanya terjadi miskomunikasi, disinformasi lah saya sampaikan itu, antara visi misi yang disampaikan bupati dengan apa yang akan dikerjakan bupati. Percepatan pembangunan dan lain sebagainya harus ada yang menerjemahkan lagi untuk disampaikan ke kepala dinas. Itu memperlambat. Sekarang ada 100 hari kerja bupati, 100 hari kerja presiden, 100 hari kerja gubernur. Tapi OPD kepala dinas itu tidak bisa menerjemahkan visi misinya bupati. Akhirnya apa? Akhirnya tidak berjalan dengan baik visi misi. Walaupun berjalan tidak maksimal. Tidak maksimal dan akhirnya lama. Enggak 1 periode nggak cukup, 2 periode nggak cukup, 3 periode nggak cukup, 4 periode nggak cukup, bahkan sampai 10 periode pun kalau tidak ada jembatan ini tidak akan maksimal. Makanya sebenarnya penting sekali, kalaupun tidak, karena aturan tidak mendukung ya Mas. Kalaupun tidak kepala dinasnya itu adalah orang-orang dari tim sukses, maka dibutuhkan kepala daerah itu tim percepatan pembangunan agar dana yang terserap efisien, program efektif, aspirasi masyarakat bisa tercover dengan baik, semua hal yang tertuang dalam visi misi bisa dijalankan
5 tahun di periode pertama. Kalau boleh tahu sih, Mas, sepertinya kalau di Kabupaten Pringsewu ini tim percepatan pembangunan sudah ada belum ya? Sampai sejauh ini belum ada. Belum ada ya? Sampai sejauh ini belum ada. Saya sempat melihat beberapa statement teman-teman tentang tim percepatan pembangunan juga belum ter-SK-kan ya. Gitu. Karena memang walaupun sebenarnya secara urgensi pengaturan pemerintah daerah, tim percepatan pembangunan itu sangat dibutuhkan. Tapi di Pringsewu ini belum ada. Baru-baru ini kan kita lihat gubernur sudah mengeluarkan SK untuk tim percepatan pembangunan. Ini saya berharap sih pemerintah daerah di kabupaten kota melakukan upaya itu. Karena itu alasan yang paling utama menurut saya itu adalah siapa yang bisa mendefinisikan visi misi bupati terpilih ini yang sekarang menjabat. Kalau bukan para pengkaji dan perilis visi misi. Artinya visi misi ini kan prosesnya nggak serta-merta ada, ujuk-ujuk ada untuk membangun Pringsewu, untuk kebaikan Pringsewu. Hari ini dilihat belum ada, kenapa tidak segera dibentuk dan dibuat untuk tim percepatan pembangunan daerah. Kita kembali ke pokok persoalan terkait dengan masalah direksi UPUMD. Untuk tim seleksi lah ya, untuk tim seleksi memilih benar-benar orang-orang yang memang mampu mengelola BUMD dengan baik. Targetnya membangun bisnis BUMD itu kan membangun usaha, membangun bisnis. Tidak mudah dan tidak harus langsung untung sekian persen, tapi prospektusnya harus jelas, proposal bisnisnya harus jelas, komisaris harus tahu. Ketika memang terpilih dan itu dari tim sukses ya, why not? Kenapa tidak? Ya silahkan, karena yang tahu ritme, yang tahu program bisa berjalan, yang tahu bagaimana cara bekerjanya BUMD nanti, kan mereka sudah menyiapkan syaratnya, bikin makalah, proposal bisnis, bikin ini segala macam. Jadi untuk Pemda dan tim seleksi ya pilih yang sebaik mungkin. Mungkin saja yang daftar hari ini kan besok terakhir nih. Ya. Tanggal 23 itu terakhir, maka yang daftar itu jangan-jangan dari tim sukses semua. Ya. Kita kan nggak tahu, dari luar nggak ada yang daftar, kan bisa jadi seperti itu. Yang akhirnya terpilih ya tetap tim sukses, mau dia merem milihnya sambil pilih ya tetap tim sukses kan gitu. Ya. Nah ujung-ujungnya kan harus memilih yang terbaik. Siapapun itu yang dipilih oleh tim seleksi pasti ada pertimbangan-pertimbangan.